Nggak ada kok tuh. Ini mah. Situ basah. Di sini. Situ jatuh nanti. Lihat sini ya. Foto-foto. Syukur pada Allah. Foto-foto. Jangan main, jangan dulu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Muliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga berkat kewartaan sabda Tuhan ini iman kita Tuhan semakin dikuatkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus, ini adalah sesuatu yang tersulit di dalam gereja Katolik. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memahaminya dengan begitu luar biasa sampai ke dalam-dalamnya. Tetapi yang terpenting dalam misteri Tritunggal Maha Kudus ini adalah bahwa dalam doktrin gereja Katolik, Allah itu satu, memiliki tiga pribadi. Allah itu satu, tetapi memiliki tiga pribadi. Dia sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu saja konsep yang bisa kita pahami dalam kehidupan kita. Lalu terkadang yang kita jumpai dalam kehidupan kita dalam iman, barangkali kita terkadang pertanyakan orang, selalu orang Katolik itu menyembah tiga Allah, kalian itu menyembah tiga Allah dan lain sebagainya. Ketika kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah kita perlu menjelaskannya dengan baik, atau apakah kita perlu menjelaskannya dengan begitu luar biasa? Tidak perlu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Karena yang terpenting bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai orang Bapak gereja saja, Santo Agustinus mengatakan bahwa kita memiliki keterbatasan. Otak kita tidak bisa memahami Allah. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita setia. Maka dalam bacaan ini pada hari ini ada beberapa poin yang akan Pastor berikan kepada kita di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, bukan untuk menjelaskan tentang Tritunggalnya, tetapi bagaimana hidup kita yang ada di dunia ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tadi Pastor sudah mengatakan bahwa untuk memahami Tritunggal ini tidak ada satupun orang yang mengerti. Pastor juga tidak terlalu memahami tentang Tritunggal Maha Kudus ini, karena ini adalah suatu misteri. Maka kita tidak bisa mengatakan hal seperti ini dan seperti ini. Ada juga yang mengatakan seperti orang buat kopi, ada gula, ada air, ada dan lain sebagainya. Itu konsep manusia masing-masing. Dan juga
yang kita miliki. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, konsep dari persekutuan Roh Kudus ini adalah di mana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu. Itu yang harus kita ingat, bahwa Allah itu satu. Maka Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus ini mereka memiliki kebersatuan. Artinya ada kerjasama dalam Allah Bapa sebagai pencipta, lalu Allah sendiri, lalu Allah Bapa, dia diutus untuk memberkati kita. Bagaimana kita manusia yang berdosa, dalam perjanjian lama kita diciptakan, kita orang berdosa, melalui Tuhan Yesus, melalui Bapa yang hadir di dunia ini, kita bisa dapat menyebut Allah itu sebagai Allah Bapa. Artinya Tuhan Yesus sebagai Putra di sini untuk mau menebus kita, menjadi perantara kita, untuk agar kita bisa layak dan nyata dan bisa kita menyebut Allah sebagai Bapa. Lalu Allah Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman melalui Roh Kudus. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini mereka memiliki misi di mana Allah itu sendiri mau membagikan cinta kepada kita, dan Allah itu tidak pernah menyertai tidak pernah melupakan kita. Ia selalu menyertai kita dalam hidup kita. Apa penyertaan Allah dalam kehidupan kita? Yaitu kita dianugerahi Roh Kudus. Nah, maka harus kita sadari, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penyertaan Allah dalam hidup kita melalui Roh Kudus sudah kita terima. Minimal itu dalam 3 peristiwa. Pada saat apa? Baptis pada hari awal. Lalu yang kedua saat Krisma. Lalu minggu yang lalu saat hari raya Pentakosta. Maka jangan lagi cari-cari roh-roh yang lain, karena Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tetapi bagaimana kita memilikinya itu yang terpenting. Karena Roh Allah itu sudah dicurahkan dalam diri kita pertama-tama melalui sakramen baptisan yang kita terima, lalu sakramen Krisma dan pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Maka saudara-saudari, kalau Allah itu satu, Allah itu senantiasa memiliki kesatuan dalam hidup kita. Kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus ini diminta oleh Allah sendiri, oleh Tuhan, agar kita juga kalau kita ingin memperoleh kasih dari Allah, mari kita juga mampu bersatu sebagai pengikut Yesus. Bersatu dalam hal apa? Bersatu dalam mewartakan cinta kasih. Maka Yesus mengatakan, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahasa kita bertiga. Nah, ini mau mengajak kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam diri kita sebenarnya kita ini adalah gambaran Allah. Maka kita kembali flashback ke dalam perjanjian lama. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Maka Bapak Ibu, konsep sederhananya dalam hidup kita, kalau kita mau memperoleh kasih dari Allah, maka kita juga harus mampu mengasihi. Bagaimana kita mengasihi Allah? Betul. Maka tadi Pastor mengatakan kita tidak bisa berbicara tentang Allah karena kita itu sebenarnya secara fisik kita belum pernah berjumpa dengan Allah. Kita hanya berjumpa dengan Allah secara rohani, dan secara fisik itu melalui siapa? Melalui sesama. Nah, maka kalau Bapak Ibu sudah mampu mengasihi sesama, sebenarnya kita juga sudah melaksanakan apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Sudah jelas tadi Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Apa perintah Tuhan Yesus dalam hidup kita, Bapak Ibu? Mencintai sesama. Jangan lupa. Jangan kita mengatakan I love you dengan orang-orang yang kita sayangi saja.
ajarkan agar kita sebagai pengikut Yesus ini harus mampu membawa perintah Tuhan Yesus yang utama dan pertama dalam hidup kita, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Maka kita jangan mengatakan kita orang hebat kalau kita belum mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan kita akan berpikir masuk surga kalau kita tidak mampu mengasihi Allah dalam doa-doa kita juga melalui sesama kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hanya dengan kita menjadi pengikut Tuhan Yesus dengan setia, ketika kita dalam penderitaan, maka kita akan memperoleh kemuliaan bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Maka jangan pernah takut kalau kita hidup kita itu dalam penderitaan. Jangan kita mengeluh. Memang secara manusiawi itu normal saja. Tetapi bagi kita yang sudah mengimani Tuhan, penderitaan itu adalah salah satu yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus juga yang sudah menanggung segala penderitaan hidup kita. Tetapi justru dalam penderitaan itu kita dimurnikan menjadi pengikut Yesus, sehingga kita kelak ketika kita beralih dari dunia ini, ketika kita sudah melakukan tugas-tugas kita dengan baik, dengan setia, maka kita akan memperoleh kemuliaan bersama dengan Allah di surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah yang satu itu kita diteguhkan dengan bacaan pertama pada hari ini. Hanya satu Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Jadi hanya Allah saja di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Jadi Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita yang hadir di Dua Maria Anjungan ini, mari kita percaya dalam kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan mari kita dipanggil untuk menjadi saksi cinta kasih Tuhan, mengajarkan cinta kepada sesama kita. Tidak ada ajaran-ajaran yang lain yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita selain mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama kita. Maka teladan Bunda Maria ini adalah merupakan contoh yang luar biasa. Bunda Maria, Bunda gereja dan Bunda kita memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita melihat Bunda Maria sebagai manusia biasa, tetapi dia dipilih oleh Allah menjadi pengganti tabut perjanjian pada perjanjian lama. Lalu Bunda Allah itu dikatakan tabut perjanjian karena Bunda Allah itu menghadirkan sang juru selamat di dunia ini. Bunda Maria menerima tugas itu dengan penuh kesetiaan dan kerendahan hati. Dan yang paling luar biasa, walaupun dalam penderitaannya, dalam cobaannya, Bunda Maria selalu memegang kesetiaan. Kesetiaan kepada kehendak Allah dan kesetiaan pada tugas yang Allah berikan kepadanya. Dan ketika Bunda Maria setia dan memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan tugasnya, akhirnya Bunda Maria juga menyaksikan putranya dalam disalibkan, wafat dan bangkit, dan akhirnya karena kesetiaannya itu Bunda Maria naik ke surga dan dimuliakan bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mau bersama-sama dengan Allah, maka mari kita selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita dengan doa yang semakin baik dan juga mampu mengasihi Tuhan dan sesama kita di dunia ini. Siapapun mereka, apapun latar belakangnya, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu melakukan itu semua, maka kita bisa bersatu dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga ketika kita telah dipanggil oleh Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, semoga Tuhan memberkati kita semua yang ada di sini, sehingga kita pulang dari sini kita membawa wajah yang cerah, kita mampu mengasihi sesama kita mampu mengampuni sesama kita
tidak mampu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, karena itulah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.